Musuh bebuyutan Malwapati. Ketidakadilan Dewala yang telah membuat anakku Cahyarani mempertemukan kembali anakku Cahyarani dengan Prabu Angling Dharma. Sebelum terlambat, Raden harus membuang darah Wisanala yang ada dalam darah Raden. Bagaimana caranya, Samarsi? Aku Sang Hyang Batara Bayu Dewa Angin. Di awal episode ini, kita langsung menuju Sudawirat yang pada saat itu tampak sedang berkuda dan sampai di sebuah desa yang ia sendiri tidak tahu menau tentang desa tersebut. Sudawirat sendiri pun bingung sedang berada di mana dirinya saat itu. Ia pun merasa bahwa seperti ada sesuatu yang membuatnya bisa sampai ke tempat itu. Padahal dirinya sebenarnya sedang menyusul Lokahita dan Angling Kusuma atas izin dari Prabu Angling Dharma. Namun sampai detik itu ia pun sama sekali belum bertemu dengan keduanya. Sudawirat pun kemudian menuju sebuah gubuk gardu jaga yang berada tidak jauh dari tempatnya saat itu untuk beristirahat sejenak. Sepertinya ada tenaga yang menggerakkan, sehingga kentongan itu menoleh ke saya. Pendekar? Tidak mungkin. Aku tidak percaya kalau suara itu datang dari kentongan ini. Sudawirat pun kembali dikagetkan dengan suara dari kentongan itu yang mengatakan bahwa dirinya sedang terpasung sihir. Sudawirat pun kemudian meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya orang tersebut dan siapa yang telah menyihirnya serta apa yang diharapkannya dari Sudawirat sendiri. Kentongan tersebut pun kemudian menyebutkan namanya, yaitu Ayu Cahyarani. Suara wanita tersebut pun kemudian meminta bantuan kepada Sudawirat supaya terbebas dari sihir itu dengan memukul kentongan itu 3 kali. Pukul dulu saya 3 kali, maka saya akan terlepas dari sihir dan kembali seperti semula. Kasihanilah saya, pendekar. Lepaskan saya dari sihir terkutuk ini. Lepaskan saya, pendekar. Sudawirat pun seakan merasa bahwa dirinya sedang bermimpi saat itu, karena kini kentongan tersebut telah berubah menjadi seorang putri yang agak cantik, dan di sekelilingnya yang tadinya semak belukar dan hutan telah berubah menjadi sebuah taman istana yang lumayan indah. Dari dalam kedaton pun terlihat lelaki parubaya sedang berjalan keluar bersama para pengawalnya, dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada Sudawirat karena telah membebaskan mereka dari semua kutukan yang menimpanya. Andika telah menyelamatkan putriku dan keluarga besar kami dari kutukan sihir. Hah? Kutukan sihir? Lihat, pendekar, saya, putri saya, dan seluruh isi rumah ini. Lihat itu. Dan yang di sebelah sana. Semuanya telah kembali seperti sedia kala. Itu berkat pendekar. Sudawirat pun merasa curiga karena kini di sekelilingnya telah berkumpul para prajurit dengan persenjataan lengkap dan tampak siap untuk diperintah. Lelaki yang tampaknya adalah pembesar di tempat itu pun kemudian memberitahukan bahwa Sudawirat kini sedang berada di Kadipaten Cakrabumi dan dirinya sendiri adalah Adipati Cakrawangsa, musuh bebuyutan Malwapati. Sudawirat pun menjadi bingung mendengar semua penjelasan yang terasa asing di telinganya itu. Apalagi kemudian sang Adipati pun menjelaskan bahwa mereka dikutuk karena ketidakadilan dewa. Aku ini adalah Adipati Cakrawangsa. Musuh bebuyutan Malwapati. Ketidakadilan Dewala yang telah membuat anakku Cahyarani, aku, dan seluruh keluargaku
menjadi menderita seperti ini. Sepertinya Dewa berubah pikiran. Sengaja ia mengirim kamu untuk menolong kami. Mempertemukan kembali anakku Cahaya Rani dengan Prabu Angling Dharma. Apa? Mempertemukan kembali Cahaya Rani dengan Prabu Angling Dharma? Iya, benar. Pendekar, saya sangat mencintai Prabu Angling Dharma. Ya, Cahaya Rani sebenarnya dahulu sangat mencintai Prabu Angling Dharma dan mereka pun menginginkan sang Prabu untuk menjadi rajanya golongan hitam. Dan kini Cahaya Rani meminta Sudawirat untuk menjadi perantara baginya guna mempertemukannya dengan Raja Malwapati itu. Sudawirat yang mendengar semua itu pun kemudian langsung menolak mentah-mentah permintaan gila itu. Ia pun langsung mengatakan bahwa ia adalah pendekar dan benteng Malwapati, sehingga tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan musuh besar Malwapati seperti yang dikatakan Cakrawangsa barusan. Cakrawangsa dan putrinya pun benar-benar menjadi kaget mendengar pernyataan Sudawirat tersebut. Namun, ia tetap berusaha untuk membujuk Sudawirat supaya bersekutu dengan mereka. Malwapati adalah rumahku, Adipati. Prabu Angling Dharma adalah junjunganku. Air yang kuminum, udara yang kuhirup, serta bumi ini, tempatku berpijak. Itu adalah harta yang tidak ternilai, yang dianugerahkan Dewa yang Maha Agung kepadaku. Apa? Kamu menolak pemberianku? Hartamu itu adalah setitik air di ujung jari. Siapkan mana? Ya, ya! Akhirnya, pertarungan pun terjadi. Sudawirat pun kini tak tanggung-tanggung lagi karena sudah jelas baginya bahwa mereka semua adalah musuh besar Malwapati yang harus segera ditumpas habis. Dengan jurus-jurus andalannya, Sudawirat pun merobohkan para prajurit tersebut sampai tak berdaya. Dan ia pun akhirnya menghancurkan semua manusia-manusia laknat tersebut dengan ajian rengka gunungnya. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Sang Batara Bayu. Teruskan perjalananmu sesuai dengan suara hatimu. Selamat tinggal. Sejenak kita menuju Meranggas yang pada saat itu Soca Cendawa masih berusaha untuk mengorek keterangan dan mencari tahu tentang rahasia cara menggunakan pusaka meriam penyedot yang berisi iblis sapu jagat tersebut. Setelah mengeluarkan 2 penghuni meriam penyedot dan membaca pikiran mereka dengan cermin sakti pembaca pikiran, maka akhirnya Soca Cendawa pun kini telah mengetahui bagaimana cara menggunakan meriam sakti itu. Dan untuk Ramaja Gandhi, ternyata ia telah terlempar keluar ketika meriam itu jatuh ke bumi, sehingga kini ia tidak berada di dalam meriam itu lagi, dan Ratu Pandululah yang menangkap dan menyandranya ketika itu. Iya, hanya dengan mengucap dalam hati, iblis sapu jagat, sedot satu, maka meriam penyedot akan melakukan tugasnya, akan menyedot apapun yang diinginkan. Ramaja Gandhi sudah terlempar dari dalam meriam sebelum meriam penyedot jatuh ke tangan kalian. Di mana Ramaja Gandhi sekarang? Kami tidak tahu di mana Ramaja Gandhi berada. Sementara itu di Stinggil Malwapati, Patih Batik Matrim pun tampak sedang memperingatkan Prabu Angling Dharma bahwa kepergiannya ke Saop itu akan berisiko sangat besar. Apabila sang Prabu benar-benar berangkat ke Saop itu, maka jelas pasti akan bertemu dengan Sengkang Baplang. Namun, belum tentu sang Prabu bisa bertemu dengan Dewi Sekarwangi, karena yang pasti Sengkang Baplang yang sangat licik itu tidak akan menepati janjinya untuk mempertemukan sang Prabu dengan permaisurinya setelah datang ke Saop itu. Intinya adalah satu, yaitu keberadaan Dewi Sekarwangi hanyalah sebagai alat untuk menjebak Prabu Angling Dharma sendiri. Saya juga sependapat.
dengan Anandapati Batik Mandrim. Sengkang Baplang sengaja memanfaatkan permaisuri Malwapati sekedar hanya untuk menjebak Ananda Prabu. Ya, kami setuju dengan pendapat itu, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Kalau begitu, maka cara kedualah yang saya pilih. Mengirim duta. Duta yang paling tepat untuk diutus adalah putraku sendiri, Angling Kusuma. Iya, iya. Prabu Angling Dharma pun kemudian memilih Angling Kusuma yang akan berangkat sebagai duta yang mewakilinya ke Sawopitu karena dua alasan, yaitu yang pertama adalah karena ia memiliki kemampuan menembus bumi, dan yang kedua adalah masalah tersebut berhubungan langsung dengan ibundanya Dewi Sekarwangi. Akan tetapi, yang jelas kini Angling Kusuma tidak berada di Malwapati, sehingga sang Prabu pun kemudian menggantinya dengan Danurwenda, sebab Danurwenda juga butuh pengalaman untuk semua itu guna membuktikan dharma baktinya bagi Malwapati. Inilah kesempatan Danurwenda untuk membuktikan dharma baktinya. Ya, itulah yang kita harapkan. Tidak, Kanda Prabu. Dinda tidak setuju kalau Danurwenda diutus ke Sawopitu berhadapan dengan Sengkang Baplang. Tidak. Sayang seribu sayang, lagi-lagi si permaisuri licik nan jahat pun kembali menghalangi niat baik sang Prabu untuk menugaskan Danurwenda dengan alasan yang sangat konyol sekonyol sikapnya. Si permaisuri abal-abal itu pun berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak setuju apabila Danurwenda harus ke Sawopitu untuk berhadapan langsung dengan Sengkang Baplang. Alasannya adalah karena Danurwenda masih terlalu muda untuk mengemban tugas tersebut, dan dirinya juga tidak ingin terjadi sesuatu dengan putranya itu. Di luar tembok Sawopitu, Senopati Dharmayuda dan para tumenggung akan menghadapi segala kemungkinannya. Dinda tetap tidak setuju. Danurwenda menjadi duta kah? Utusan kah? Atau apapun namanya? Dinda! Bunda, saya akan menerima tugas terhormat itu. Apa? Ini kesempatan bagi Nanda untuk membuktikan bakti Nanda pada Romo Prabu. Inilah pernyataannya Romo Tunggu. Ini memang kesempatan menunjukkan dharma baktimu Danurwenda. Nanti dulu. Tunggu dulu, Nanda. Bunda? Si permaisuri jahat itu pun kemudian menjelaskan kepada Danurwenda bahwa jika sampai Dewi Sekarwangi kembali ke Malwapati, maka tahta Malwapati tidak akan jatuh kepada putranya itu. Oleh sebab itulah dirinya melarang keras Danurwenda untuk menjalankan tugas yang sebenarnya tidak berbahaya itu. Ternyata karena niat busuk itulah si permaisuri jelek ini melarang Danurwenda. Anda tahu apa yang akan terjadi kalau Yunda Dewi kembali ke Malwapati? Tentu saja Malwapati akan semakin cerah, Bunda. Dengar baik-baik. Kalau itu benar-benar terjadi, maka tahta Malwapati akan menjauh darimu. Nanda tidak akan pernah jadi raja. Dan jangan mimpi, Nanda akan menjadi pengganti Ramandamu. Di sisi lain, di penjara bawah tanah Jurang Gerawah, terlihat remaja Gandhi dan seorang lelaki tua tengah dipenjara dan berada di kerangkeng yang berbeda. Orang tua itu bernama Ki Jati Kumbo, yang ternyata ia telah sudah sangat lama terkurung di dalam penjara itu. Ratu Pandulu pun kemudian datang ke tempat itu bersama pasukannya. Remaja Gandhi yang menentangnya pun langsung disiksanya. Dengan sombongnya, Ratu Pandulu pun menantang Remaja Gandhi untuk bisa berteriak meminta tolong, karena ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Remaja Gandhi dari cengkramannya tersebut. Namun, sesuatu di luar dugaan mereka pun terjadi. Dengan menembus bumi, Angling Kusuma pun muncul untuk menolong Remaja Gandhi.
Kericuhan pun terjadi di halaman kerajaan Ratu Pandulu. Angling Kusuma dan Rama Jagandi pun mengobrak-abrik pasukan Ratu Pandulu dengan ketangkasan ilmu kanuragan mereka. Namun, naas bagi Ki Jatikumbo, walaupun Rama Jagandi selalu berusaha melindunginya, namun ia pun akhirnya harus tertembus beberapa anak panah yang membuatnya langsung tewas. Angling Kusuma pun kemudian langsung amblas bumi untuk menghindar dari serangan mereka. Sedangkan Rama Jagandi pun menghilang setelah digulung oleh angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba dan membawanya ke suatu tempat yang aman. Terima kasih telah menyelamatkan saya dari terjangan anak panah itu. Aku Sang Hyang Batara Bayu Dewa Angin. Sembah hamba ketur Sang Hyang Batara Bayu. Ternyata yang menyelamatkan Rama Jagandi adalah Batara Bayu atau Dewa Angin yang memang akhir-akhir ini selalu hadir demi membantu golongan putih. Tidak hanya sampai di situ, Dewa Bayu pun juga menyatakan bahwa dirinya bertugas untuk membantu Rama Jagandi mengeluarkan darah Nagawisan Nala yang ada di dalam tubuhnya. Dan Resi Masyuralah yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang darah Nagawisan Nala itu. Dewa Bayu pun kemudian berpamitan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya, Sang Maharasi pun menjelaskan tentang asal-usul setetes darah Nagawisan Nala yang masuk ke dalam tubuh Rama Jagandi, dan kemudian Bahadur pun menyatukannya lewat sedakan tulang ayam waktu ia makan malam bersama ibundanya. Dan setelah itu, sikap Rama Jagandi pun menjadi berubah. Ya, semua yang dijelaskan oleh Empu Masyura itu dibenarkan oleh Rama Jagandi sendiri dan tidak sedikit pun dibantahnya. Sang Maharsi pun kemudian menjelaskan bagaimana supaya ia bisa terbebas dari pengaruh buruk setetes darah Wisan Nala yang kini menyatu di dalam tubuhnya itu. Sebelum terlambat, Raden harus membuang darah Wisan Nala yang ada dalam darah Raden. Bagaimana caranya, Sang Maharsi? Apa itu mungkin? Pergilah ke Gua Naga Wisang Seraya. Di dalam gua itu, ada seekor induk naga yang sedang mengerami telurnya. Darah itu akan disedot oleh Naga Wisang Seraya yang sangat membutuhkannya. Dia akan segera bergegas meninggalkan tubuh Raden. Saya akan menghantar Raden ke gua itu. Mundur.